Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roger Rahmatila, NIM akhir 196. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum terdistribusi keamanan. Oke, untuk petunjuk tugasnya, unduh dan jalankan aplikasi Socket. Di sini saya sudah download source code dari bapaknya, lalu monitoring di Wireshark gunakan interface adapter for loopback traffic buat capture jika menjalankan di localhost. Nah, oke, jadi saya akan jalankan di satu device saja di laptop ini. Nah, untuk percobaannya, amati dan jelaskan apa yang tampil di Wireshark ketika server dan klien melakukan komunikasi baik menggunakan protokol TCP maupun UDP. Lalu yang kedua, coba ganti salah satu port di server atau klien, kemudian jelaskan apa yang terjadi. Lalu yang ketiga, coba gunakan server TCP dan klien UDP maupun sebaliknya. Coba gunakan server, oke. Jadi pertama kita buka dulu Wireshark-nya. Nah, karena pakai satu device, laptop ini aja, jadi kan localhost, kita pakai yang adapter for loopback. Oke. Setelah itu kita lihat, kita pakai TCP dulu. TCP client, soketnya import. Oh ini, soketnya 12345, server soketnya 12345. Oke. Lalu kita coba jalankan materi soket chatnya. Oke. Ini saya buka yang server dulu. Jadi Python tcp.server.py Python TCP. Oke, server sudah aktif. Lalu kita jalankan isi kliennya. Python tcp.client.py. Oke, sudah terhubung antara klien dan server. Yang sebelah kanan yang server. Ini aku pakai TCP. Ini sudah ada tulisan terhubung dengan 127.01.56.276. Jadi kliennya ini pakai ini port 56276. Tapi di sini tulisannya 12345. Oke, nggak apa-apa. Setelah itu kita tugasnya amati dan jelaskan apa yang tampil di Wireshark. Oke, jadi kita dulu. TCP port 12345. Nah, ini ada dari IP 01 ke 01 karena satu device ya. Ini pakai protokol TCP. Terus portnya 12345, jadi kliennya SYNC, lalu servernya juga SYNC dan ACK, lalu kliennya SYNC. Terus kita coba chat-chatan antara klien dan server. Saya pakai yang di klien, lalu bang server misalnya. Server muncul dari klien, halo bang server. Dan kita lihat di bagian Wireshark, ini klien ke server pakai TCP di sini. Nah, ini di bagian data. Nah, ada halo bang server. Halo bang server. Nah, source port TCP. Oke. Kita coba untuk kirim chat dari sisi server. Halo klienku misalnya ya. Halo klienku. Maka ini kirim dari server ke klien. Ini ada data. Nah, ini halo klienku. Oke. Nah, jadi kalau kita pakai TCP karena TCP itu
ngirim paketnya, ngabarin dulu ke server kalau aku mau ngirim sebanyak ini. Jadi paket yang dikirim itu akan dicek kembali sebelum proses selesai, dicek apakah semua paket sudah terkirim. Jadi seperti itu. Sedikit lambat dan hati-hati. Jadi dilihatin mana paket yang belum terkirim. Intinya kalau pakai TCP semua paket pasti terkirim. Jadi dicek sampai benar-benar terkirim. Oke, sekarang kita coba dari yang sisi server. Sisi UDP. Nama filenya UDP client. Kita dari server dulu. Python UDP server. Py. Oke, UDP server aktif. Di sini kita pakai yang client Python UDP client.py. Nah, oke, sudah terhubung ke UDP server, ketik extension bar. Kita coba misal, oh ya, apakah ini? Kita coba kirim pesan ke server dari klien. Halo, Bang server. Nah, sudah masuk. Halo, Bang server. Bagian sini. Bagian Wireshark. Oh ya, sorry, ini masih TCP. UDP. Oke, data. Halo, Bang server. Nah, kalau tadi yang TCP kan ada dua. Ada dua yang tadi masih ada nggak ya? TCP. Nah, ada dua. 12701 sama 01. Ini dari klien ke server. Jadi misalnya kayak aku mau ngirim paket halo bang server, paket jumlahnya kalau dipecah ada 10. Nah, servernya ngecek, oke. Terus dilihat, oh iya paketnya 10. Jadi ada komunikasi antara klien dan server buat mastiin semua paket yang dikirim sudah benar-benar kekirim. Makanya di sini ada dua seperti ini. Sementara kalau UDP itu fungsinya tidak ada pengecekan seperti TCP. Jadi kalau UDP loss, jadi sekali kirim ya udah aku kirim ini halo bang server. Nah, misal yang dikirim ini paketnya ada yang loss atau nggak kekirim, itu bodo amat gitu. Jadi nggak sampai dicek seperti TCP. Makanya di sini cuma sekali. Langsung dikirim halo bang server. Dan kalau kita pakai UDP, bagian servernya ini dikasih tahu kalau ini dari IP01 dan port 52471 karena ini UDP, jadi kali kirim tanpa pengecekan apakah semua paket terkirim. Nah, ini kan cuman praktikum satu jaringan satu device, jadi semua paket kekirim. Tapi misal kita chat-chatan antara teman yang jauh, misal dari luar negeri atau dari tempat yang jauh, nah itu biasanya terjadi paketnya loss atau rusak di tengah jalan atau hilang arah, mungkin seperti itu ya. Jadi makanya ada yang TCP UDP. Tapi untuk kelebihannya TCP ini lebih lambat, tapi semua paket pasti terkirim, jadi jelas. Sementara UDP itu lebih cepat, cuman ya itu tidak ada pengecekan lebih ketat. Nah, ini dari server ke klien. Halo klien. Oke, untuk tugasnya kita juga disuruh ketik exit ya untuk keluar ya. Ini yang keluar itu. Terus tugasnya kita disuruh ganti portnya. Dan kita lihat apa yang terjadi ya. Oke, kita ya ke TCP dulu. Dan kita ganti 54321. Oke aja. Ke server, save. Kita ke server. Save. Ke UDP client. Save ke UDP server. Save. Terus kita coba jalankan lagi. Pakai TCP aja ya. TCP.server.py
Terus ini kita pakai TCP client.py. Berhubung. Terus kita chat. Hai. Masuk hai, kita lihat di Wireshark-nya. Kalau kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada karena ini yang bekas tadi ya. Karena portnya 54321. Nah, ini. Hai. TCP 54321. Nah, ini. Jadi IP-nya jadi 54321. Seperti itu. Terus apalagi tugasnya? Amati jelaskan IP dan di Wireshark. Komunikasi, coba ganti salah satu port di server klien, kemudian jelaskan apa yang terjadi, coba gunakan server TCP dan TCP. Oke, jadi sudah selesai. Praktikum kali ini tuh menjelaskan cara pengiriman paket, bagaimana kita chattingan atau nonton streaming, nonton video YouTube, itu paket yang dikirim itu bentuknya seperti ini. Bentuknya ada TCP dan ada UDP. Seperti itu. Oke, terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.